Semangat pagi, ketemu kembali dengan Bu Emil di sini. Kali ini kita akan bicara mengenai titik stasioner dan jenis ekstrim. Yang pertama yang akan kita bahas, kita gunakan uji turunan pertama. Ini salah satu pemanfaatan turunan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, ya. Yang pertama, sebuah fungsi mempunyai nilai balik maksimum jika f-aksen X-nya, ini f-aksen X-nya berganti tanda dari positif menjadi negatif saat melalui melalui 0. Jadi f-aksen X-nya lebih besar dari 0, kemudian dia sama dengan 0, jadi ini dia naik, gitu ya, ini naik. Terus sama dengan 0, jadi dia tidak naik, tidak turun, ini nilai stasionernya, titik stasionernya, kemudian dia turun. Nah, atau kurvanya seperti ini, gitu ya. Itu dinamakan mempunyai nilai balik maksimum. Ya, ingat kalau ini terbuka ke bawah itu mempunyai nilai balik maksimum. Sebaliknya, kalau fungsi itu melalui 0 tapi berganti tanda dari negatif, dari f-aksen X-nya lebih kecil dari 0, kemudian sama dengan 0, baru dia lebih besar dari 0. Jadi gini, jadi dia turun, dia tidak naik, tidak turun, kemudian naik, gitu ya. Maka ini dikatakan mempunyai nilai balik minimum. Nah, Bu, apakah selalu begitu? Tidak juga. Sebuah fungsi bisa saja dia tidak mempunyai nilai balik maksimum, dia tidak mempunyai nilai balik minimum, tetapi dia mempunyai titik belok. Itu kalau bagaimana, Bu? Jadi kalau dia ini lebih kecil dari 0, sama dengan 0, terus lebih kecil lagi. Jadi dia turun, nggak naik, tidak turun, terus turun lagi. Nah, seperti ini, gitu ya. Atau bisa juga dia naik, tidak naik, tidak turun, naik lagi, gitu ya. Itu. Atau kalau misalnya nanti bisa jadi kurvanya begini. Nah, gitu ya. Itu bentuknya diperhalus bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Gitu ya. Oke, untuk lebih jelas kita lihat contoh soalnya. Yang pertama ini. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya. Misalnya kita punya sebuah fungsi X kuadrat ditambah 8X ditambah 12. Caranya bagaimana? Caranya sama dengan pada saat kita menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Maka kita cari dulu turunannya. Turunan pertamanya adalah 2X ditambah 8. Nah, untuk mencari nilai stasionernya berarti f-aksen X-nya sama dengan 0. Berarti 2X ditambah 8 sama dengan 0. Menjadi 2X sama dengan min 8. X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan min 4. Kemudian, sama kita cari nilai di sekitar ini gitu ya. Kita ambil yang gampang F0, F aksen 0 gitu ya. 0 ada di sebelah sini gitu ya. 0 kita masukkan ke sini. Nah, maka menjadi 2 kali 0 ditambah 8. Itu sama dengan berapa? 8. Nah, kalau 8 berarti ini plus di sini min. Ya, pasti berselang-seling begitu. Nah, kurvanya bagaimana? Kurvanya ini kalau min berarti dia turun. Ini turun ya. Ini tidak naik, tidak turun. Yang ini naik. Gitu ya. Kenapa nggak naik, nggak turun? Ini sama dengan 0, pembuat 0 fungsinya. Gitu ya. Nah, berikutnya kita mau mencari nilai stasionernya dulu. Untuk nilai stasionernya, F min 4, berarti kalau kita masukkan adalah min 4 dikuadratkan, ditambah 8 kali min 4, ditambah dengan 12. Berarti menjadi berapa ini? 16, oke. Dikurangi 32, ditambah 12. Menjadi 28 dikurangi 32. Berarti berapa? Min 4. Ya. Ketemu min 4, maka ini jenisnya kita bisa mengatakan adalah nilai balik, kalau terbuka ke atas namanya nilai balik apa? Nilai balik minimum, iya betul. Nilai balik minimum. Nah, nilainya berapa? Ini tadi, min 4.
ketemunya min 4. Min 4-nya bukan karena dari min 4 ini ya. Min 4-nya hasil dari ini, dari nilai stasionernya. Jadi jenisnya adalah nilai balik minimum sama dengan min 4. Dicapai pada saat kapan? Ini, pada saat X sama dengan min 4. Ya, gitu. Soal nomor 2. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya. Nah, masih caranya juga sama. Kita turunkan dulu. Turunan pertamanya adalah, ini kalau F aksen X-nya itu menjadi, kalau diturunkan, menjadi berapa? X kuadrat dikurangi 2X dikurang 3. Nah, untuk menentukan nilai stasionernya, berarti ini sama dengan 0. Kita tulis X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kita faktorkan akan menjadi X, X3, 1, min, plus. Gitu ya. X1-nya sama dengan min 1, X2-nya sama dengan 3. Setelah itu kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan, di sini min 1, di sini 3. 0 ada di mana? Ya, 0 ada di tengah. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini, berarti F aksen 0, berarti berapa? 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 3, sama dengan min 3. Maka tandanya di sini plus, min 1 sama 3. 0-nya ada, 0 ada di sini, Sarah. Kenapa plus? Ini harusnya min, gitu ya. Ini min, ya salah ini tandanya. Oke, sebentar. Oke, ini karena 0 ada di sini, ini lebih kecil dari 0, maka di sini min, di sini plus, di sini plus. Gitu ya. Itu. Kemudian saya gambarkan ulang di sini supaya lebih jelas. Ini ya. Min 1, di sini 3, di sini plus, di sini min, di sini plus. Gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat itu, kita gambar kurvanya, itu menjadi begini. Dia plus, berarti naik. Nah, di sini berarti tidak naik, tidak turun, karena dia ininya, pembuat nol fungsinya. Terus turun. Terus tidak naik, tidak turun lagi, terus dia naik. Gitu. Nah, sekarang kita mau cari ini berapa, ya. Kita masukkan. Untuk F min 1, berarti menjadi 1/3 kali min 1 pangkat 3, dikurangi min 1 dikuadratkan, kurangi 3 kali min 1 ditambah 6. Berarti sama dengan min 1/3, kemudian ini menjadi min 1, kemudian ini plus 3, plus 6. Berarti berapa? Min 1/3 ditambah 8, sama dengan 23/3. Untuk F3, 1/3, 3 dipangkatkan 3, dikurangi 3 dipangkatkan 2, dikurangi 3 kali 3, ditambah 6. Berarti 9, dikurangi 9, dikurangi 9, ditambah 6. Ini 0, ini menjadi min 3. Maka ini kita bisa mengatakan jenisnya adalah, saya ganti pulpen, jenisnya ini, berarti ini apa ini? Nilai balik maksimum. Nilai balik maksimum. Aduh ini pulpennya. Sama dengan 23/3. Nah, yang ini ya. Yang satunya itu nilai balik minimum. Nilai balik minimum. Sama dengan berapa? Min 3. Dari mana ini? Dan ini. Ya. Itu. Berikutnya, contoh yang berikutnya, tentukan nilai stasioner dan jenisnya. Sama, langkah pertama kita cari turunannya dulu, maka menjadi 4x kuadrat dikurangi 4x. Ini tidak ada turunannya karena 0 turunannya, gitu ya.
F aksen X sama dengan 0, berarti 4X kuadrat dikurangi 4X sama dengan 0. Nah, ada unsur yang sama di sini. Ada 4, ada X. Ada 4, ada X. Saya keluarkan 4X. Maka kalau 4X-nya dikeluarkan, ini tinggal apa? Ya, X. Yang ini tinggal 1 sama dengan 0. 4X sama dengan 0, maka X-nya sama dengan berapa? 0. Terus, X min 1 sama dengan 0. Maaf, ini pangkat 3. Ini pangkat 3, karena ini pangkat 4. Maaf, ini pangkat 3, ini pangkat 2, karena sudah dikeluarkan 1. Oke. Maka ini menjadi X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. X kuadratnya berarti sama dengan berapa? Plus minus 1. Ya. Maka kita bisa menggambarkan, berarti ada min 1, ada 0, ada 1. Ada 3 daerah begini. Nah, karena kebetulan 0 sebagai batasnya atau pembuat nolnya, maka kita jangan ambil titik ujinya 0. Titik ujinya berapa? Misalkan ambil 2. Nah, masukkan 4 kali 2 dipangkatkan 3 dikurangi 4 kali 2. Berarti 2 pangkatkan 3, 8. 8 kali 4 berapa? 32. 32 dikurangi 8 berapa? 24. Itu positif, lebih besar dari 0. Kita ambil 2 tadi di sini ya, berarti di sini plus, di sini min, di sini plus, di sini min. Gitu ya. Nah, berikutnya saya gambar di sini ulang gitu. Ya, nanti gampang enak. Gambarnya min 1, 0, 1, di sini min, di sini plus, di sini min, di sini plus, gitu ya. Maka kurvanya bisa dibuat menjadi begini, turun. Min ya, berarti turun. Ini tidak naik, tidak turun. Ini naik, gitu. Terus ini tidak naik, tidak turun. Terus turun lagi, tidak naik, tidak turun, terus naik, gitu ya. Nah, kita akan menghitung ini, berapakah ini, gitu ya. Sekarang kita masukkan F min 1, berarti min 1 pangkat 4 dikurangi 2 kali min 1 dikuadratkan ditambah 3, berarti 1, yang ini plus 1 kali ini min 2 ditambah 3, 4 dikurangi 2, 2. F0 berarti 0 pangkat 4 dikurangi 2 kali 0 pangkat 2 ditambah 3. 0, 0 ditambah 3, berarti ini hasilnya 0, kurang 0 ditambah 3, hasilnya 3. Berikutnya F1. Kita masukkan 1 dipangkatkan 4, dikurangi 2 kali 1 ditambah 3. Maka sama dengan 1 dikurangi 2 ditambah 3. 4 dikurangi 2, 2. Nah, sekarang kita menentukan jenisnya. Yang pertama ini apa? Nilai balik minimum. Maka jenisnya yang pertama adalah nilai balik minimum. Sama dengan berapa? Dicapai untuk X-nya sama dengan min 1. Berarti 2. Yang berikutnya nilai balik maksimum. Sama dengan berapa? Ini, 3. Dicapai pada saat X-nya 0. Yang berikutnya, nilai balik yang ini minimum lagi. Minimum. Sama dengan 2. Dari mana? Ini 2. Ya. Oke, demikian bahasan kita tentang menentukan nilai stasioner dan jenisnya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat.